Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mudah-mudahan semuanya kabar-kabar sehat. Kita hari ini masih tetap konsisten mengomentari atau mereaksi kebijakan pemerintah, yaitu Presiden Jokowi yang melegalkan peredaran miras, ya, minuman keras yang mengandung alkohol di beberapa daerah, yaitu di Sulawesi Utara, kemudian di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan juga di Bali. 4 provinsi yang diberi izin untuk mungkin saja memproduksi, kemudian menjual dan dikonsumsi bahkan secara eceran. Nah, kebetulan kita ada sumber yang kita bisa jadikan referensi. Di sini ada berita dari wartaekonomi.co.id. Headline-nya adalah tegas Ketua MUI legalkan investasi miras haram. Ini berita Minggu 28 Februari 2021. Nah, kita baca saja. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat, Khalil Nafis, menegaskan melegalkan investasi minuman keras atau miras itu sama saja mendukung beredarnya miras sehingga hukumnya haram. Nah, kutipannya langsung adalah termasuk yang melegalkan investasi miras itu sama dengan mendukung beredarnya miras, maka hukumnya haram. Ini kata-kata termasuk yang melegalkan. Kalau yang termasuk yang melegalkan berarti pemerintah, ya. Berarti pemerintah dianggap melakukan kebijakan haram dengan investasi miras. Tegas Khalil dari keterangannya Minggu 28 Februari 2021. Berarti kemarin, ya. Kebijakan tersebut terangkum dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 10 tahun 2001 dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021. Besok ini, hari Selasa ini, peraturan ini berlaku. Presiden kita sangat menyayangkan sekali mengambil kebijakan ini, mengeluarkan peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 untuk melegalkan miras. Apa manfaatnya miras, ya? Apa manfaatnya miras bagi generasi dan masa depan? Kalau pebisnis, ya tentu ada manfaat ekonomi. Mereka mendapatkan uang dan mungkin mempekerjakan sebagian orang. Tapi penghasilan yang didapat dengan cara haram kemudian dibelanjakan untuk keluarga juga haram, begitu, ya. Haram. Jadi tidak ada manfaat daripada miras ini, kecuali alkohol atau memang beberapa produk yang jenis obat-obatan yang digunakan di rumah sakit, ya, untuk kebutuhan kesehatan. Ya mungkin tidak masalah. Lagian di sana menggunakan dosis, ada aturan tertentu tentang penggunaan. Tetapi miras yang diproduksi di rumah-rumah warga atau di pabrik-pabrik kemudian dijual belikan ke masyarakat, mungkin tidak dijual secara eceran awal-awalnya, karena penjualannya mungkin hanya dilakukan di hotel-hotel, tempat-tempat hiburan. Tetapi sama saja orang-orang akan ke sana mengkonsumsi. Bayangkan, ya, anak-anak cowok, anak-anak cewek, kemudian ibu-ibu atau bapak-bapak yang terbiasa mengkonsumsi itu di tempat hiburan, lalu menjadi kebiasaan. Setiap waktu, setiap saat dia ke tempat hiburan untuk melakukan konsumsi itu, kemudian rusaklah moral dia. Masa depan cowok itu atau cewek yang suka mengkonsumsi itu rusak, atau bapak-bapak, ibu-ibu yang mengkonsumsi itu rusak. Jadi rumah tangganya, keluarganya rusak, begitu, karena konsumsi alkohol. Karena sudah terbiasa mengkonsumsi, akan seterusnya begitu, dan itu menjadi tabiat. Mereka pulang ke rumah mabuk-mabukan, muntah, tidur lewat waktu, tidak memperhatikan jam-jam belajar, jam sholat, atau banyaklah begitu hal buruk yang
merupakan dampak daripada mengkonsumsi alkohol ini. Ya, dengan kebijakan itu industri miras dapat menjadi ladang investasi asing, domestik hingga diperjualbelikan secara eceran. Investasi asing. Di 4 daerah ini bisa dibayangkan nanti mungkin akan seperti Vegas, Las Vegas, atau tempat-tempat yang menjadi pusat maksiat. Dan Indonesia mungkin akan punya role model. Jadi model bagaimana membangun tempat-tempat maksiat ini dalam mungkin beberapa tahun ke depannya, tidak sekarang, akan menjadi model tempat-tempat maksiat dilihat dari 4 provinsi ini, dimulai dengan kebijakan menjual beli, melakukan penjualan dan pembelian miras secara legal ini. Kemudian Khalil pun menegaskan negara harus melarang beredarnya miras, apalagi investasinya juga harus dilarang. Jika negara ini harus melarang beredarnya miras, maka apalagi investasinya juga harus dilarang. Kalau beredar saja kita menjadi pasar, tapi investasi berarti kita menjadi negara penghasil. Berarti kita yang memproduksi sendiri, lalu kita menjual sendiri, yang mengkonsumsi masyarakat sendiri, dan kita merusak generasi kita sendiri dilakukan oleh pemerintah yang melegalkan ini. Dan bersiap-siap seluruh jajaran pemerintah yang melegalkan ini bertanggung jawablah atas segala dosa yang dilakukan oleh masyarakat. Mulai dari aturan ini dibuat sampai dengan aturan ini akan dicabut. Kalau tidak dicabut, maka 7-8 ratusan keturunan manusia seterusnya yang kemudian melakukan dosa dan melakukan masalah begitu, itu adalah menjadi tanggung jawab bukan yang bersangkutan karena mengkonsumsi saja, tetapi siapa yang ikut melegalkan membuat aturan ini ikut bertanggung jawab terhadap dosanya, dan bukan hanya dunia tapi di akhirat juga. Bahkan tegas Khalil, tidak ada alasan menjadikan legalitas investasi serta peredaran miras dengan alasan budaya atau kreativitas lokal setempat. Tidak ada alasan karena kearifan lokal kemudian malah melegalkan dalam investasi miras, katanya. Betul tuh. Kemudian sebelum diputuskan sebagai daftar positif investasi atau DP, industri miras masuk dalam kategori bidang usaha tertutup. Sementara dalam lampiran 3 Presiden nomor 10 tahun 2021, pemerintah sejatinya mengatur beberapa poin penting terkait miras. Jadi heran juga ya, sebagian masyarakat telah menggunakan miras ini untuk menjadi mata pencaharian untuk kehidupan keluarganya. Yang jadi masalah adalah kita kan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beragama, begitu ya. Ada 6 agama mayoritas, agama yang terdaftar maksudnya di bangsa ini. Dan kita ingin bertanya, dari agama-agama yang dilegalkan oleh pemerintah di bangsa ini, mana agama yang memperbolehkan peredaran miras? Harusnya pemerintah mempertimbangkan itu juga sebagai landasan moral sebelum membuat keputusan ini. Jadi jangan semata-mata melihat daripada kebijakan ekonomi untuk memberikan kesempatan kepada sebagian orang untuk mencari nafkah. Toh untuk mencari nafkah hidup tidak harus dengan juga menjual miras atau malah membuat investasi. Kalau menjual ya di kios-kios gitu ya, kecil-kecilan, tapi kalau investasi, apalagi investasi dibuka untuk asing, maka negara-negara luar akan masuk dengan modal besar untuk membuat industri miras dengan mungkin membuka pabrik-pabrik besar gitu ya. Jadi bukan cuma yang miras yang di daerah-daerah itu kita kenal ya, seperti Captikus, Sagero, atau sejenis itu. Tetapi dengan adanya legalitas ini, mereka akan membuat miras dengan segala macam, mungkin wine atau apalah begitu yang di luar negeri sana sangat populer, mereka akan bawa ke sini
dan mereka memproduksi dan mereka membuat rasa itu sebagus mungkin, seperti ya sirup-sirup atau ya mungkin minuman-minuman yang halal legal yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi nanti orang akan sulit membedakan mana minuman miras dan yang beralkohol itu dengan minuman yang biasa, dan khawatirnya akan menjadi kebiasaan. Jadi bersiap-siap saja warga di 4 provinsi itu untuk suatu saat, kalau saya bilang, hancur moralnya gara-gara ini, ya, gara-gara aturan ini. Pertama, definisi industri minuman keras adalah alkohol yang berbahan anggur. Aturan itu merupakan aturan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Syaratnya investasi hanya dilakukan di 4 provinsi. 4 provinsi tersebut yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua, dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal setempat. Penanaman modal di 4 provinsi tersebut ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM berdasarkan usulan gubernur. Setahu saya beberapa setahun terakhir kemarin Papua itu justru lagi gencar-gencar memberantas miras. Meskipun saya tahu bahwa pengkonsumsi miras di Papua itu juga cukup tinggi dan bahkan dampaknya sangat buruk. Saya sendiri pernah di Sorong, itu masuk di salah satu lorong, ketemu dengan warga asli di situ yang sedang mabuk pagi-pagi di sekitar jam 8-9 pagi, dan saya ditahan dan saya malah dipajak, disuruh beri uang, rokok, dan kasar sekali perlakuannya. Dan itu gara-gara dia mabuk. Ya, dia mabuk. Dan setelah dia, waktu itu kami bertiga, jadi setelah dia mempajak kami tidak memberikan dia apa-apa, lalu dia berusaha keras kepada kami, dan akhirnya dia tersadar bahwa kami bertiga dan dia merasakan kalau terjadi kekerasan dia akan kalah. Baru dia bilang, "Oh maaf Pak, maaf Bang." Terus dia tanya, "Kamu dari mana?" Jadi kita kasih tahu, "Oh daerah kami dari sini." Terus dia tahu bahwa kita dari daerah itu, dia malah seperti orang bodoh dan dia mengatakan, "Oh maaf, saya orang Jawa." "Orang Jawa dari mana?" Rambut keriting hitam begitu, masa bilang dari Jawa? Itu mabuk tuh, gara-gara mabuk, tidak tahu diri, bicaranya sembarangan. Jadi saya tidak tahu apa manfaatnya daripada legalitas miras ini. Selanjutnya, perdagangan eceran minuman keras dan alkohol hanya dapat dijualbelikan secara kaki lima dengan jaringan distribusi dan tempat yang disediakan secara bohong. Taulah miras yang sekarang dilarang saja dan hanya ada di tempat-tempat tertentu, masyarakat itu mengambil, membuat dan menjual di jalan-jalan, di lorong-lorong, bahkan di warung-warung makan. Saya pernah ketemu kok, beli ikan ke warung makan, mereka tanya mau tola-tola. Saya tanya tola-tola itu apa? Ternyata istilah lain untuk miras lokal di situ. Artinya itu di warung makan itu mereka jual, dan itu tidak dilegalkan loh, apalagi sudah dilegalkan seperti ini. Poin utama terkait industri miras masuk dalam bidang usaha yang dapat diusahakan oleh investor asing, investor domestik, hingga koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, UKM. Astagfirullahaladzim, sampai segininya. Ya Allah, ini kalau betul-betul sudah mulai jalan besok hari Selasa, ya Allah, kita mohon berdoa untuk diberikan hidayah kepada para pemimpin kita supaya segera menstop kebijakan ini. Tapi kalau terus dilakukan, ya Allah, laknatlah mereka semua yang membuat kebijakan ini mulai hari ini, mulai kebijakan ini dibuat dan mulai berlaku besok sampai hari kiamat. Dan semua dosa masyarakat yang mengkonsumsi ini kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik terkait ini, berikan juga dosa itu kepada semua mereka yang membuat kebijakan ini, sehingga mereka tersiksa di dunia, di alam kubur, di alam barzah, alam akhirat, dan tidak ada surga untuk mereka. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.